Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Ilham Febriana dari kelompok 4204 NIM A11 2022 14155. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil website saya pada matkul pemrograman web lanjut, yakni TweetClone. TweetClone ini juga sudah saya hosting di 000 web host. Lalu untuk teman-teman jika mau mengakses bisa klik link ini, alifianilhamf.000webhostapp.com. Nanti tampilan pertama adalah seperti ini. Tampilan pertama kita akan disuguhkan form login. Ketika teman-teman sudah memiliki akun silahkan login, tapi ketika belum silahkan pilih register. Nah, karena saya sudah memiliki akun, coba saya akan register terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan home dari website saya ya teman-teman. Kita coba bahas logikanya terlebih dahulu. Nah, di login. Sebentar teman-teman, kita cari login terlebih dahulu. Nah, ini kita akan mengirimkan data-data dari form tadi seperti username dan juga password ke /login. Nanti akan ditangkap pada routes file routes kita menggunakan post karena kita akan mengirimkan data yang privasi. Jadi ketika ada yang mengetikkan atau ketika di URL itu login, kita akan mengarahkan ke controller out method login. Nah, dalam controller out di method loginnya seperti ini teman-teman. Kita akan menyalakan sessionnya terlebih dahulu, kemudian kita membuat objek dari kelas user model, kita namai sebagai $user model. Kemudian kita akan memvalidasi terlebih dahulu dengan login rules yang telah kita sediakan. Ini terdapat pada user model ini teman-teman. Nah, login rules. Nah, ini login rulesnya. Username sama password kita cukup required. Lalu kita akan memanggil function atau method login pada user model. Nah, ini dengan parameter getPost username dan juga getPost password. Kemudian ditampung pada variabel user, kita mencari username sama dengan getPost username tadi yang diketikkan. Ini merupakan username yang ada di database dan ini merupakan username yang ada di form kita. Lalu kita buat logika jika $user dan juga password verify, ini dari password yang kita ketikkan, kemudian ini dari database, password yang ada di database. Jika ini ketemu, kita akan mengembalikan username dan juga user ID-nya. Nah, di sini kita jika berhasil kita akan mengeset session, yakni session current user dengan session current user. Yang pertama itu kita mempunyai key username yang isinya result dengan array ke-0 itu berarti username, dan juga user ID kita $result dengan array pertama yaitu ID-nya ini teman-teman. Kemudian kita akan redirect ke index. Nah, ketika kita mengakses halaman index dalam routes ini akan diarahkan ke tweet index.
Nah, di tweet index ini akan menampilkan tampilan tweet home. Tweet home adalah tampilan ini, teman-teman. Jadi kita ambil kategoris dari kategoris ini karena kita tadi sebelumnya sudah membuat list kategorinya. Kemudian kita buat judul tweet terbaru, lalu kita ambil profile dari this profile ini didapat dari ini, teman-teman, dari user model. Kemudian kita mencari current usernya, lalu tweets, data tweets ini kita ambil dari tweet model get latest. Nah, get latest ini merupakan fungsi yang ada pada tweet model, teman-teman. Nah, get latest ini adalah isinya query, kemudian kita find all, lalu kita akan mengarahkan ke tweet home dengan mengirimkan data array. Jadi seperti ini. Kemudian ketika kita belum login, misal kita logout, kita langsung mengarahkan ke gini, teman-teman, slash gini. Seharusnya kan sesuai logika tadi langsung mengarah ke tweet home. Akan tetapi karena kita memakai ini, teman-teman, memakai di routes, kita memakai filter cek login terlebih dahulu yang sebelumnya sudah kita buat, maka ketika kita belum login, kita akan terus diarahkan ke halaman cek login dulu, halaman login ini terlebih dahulu. Maka kita harus login dulu, teman-teman. Nah, seperti ini adalah fungsi login pertama. Kemudian ketika kita belum mempunyai akun, kita harus register terlebih dahulu, teman-teman. Coba kita register terlebih dahulu. Misalnya username-nya Alivian, passwordnya nama lengkap Alivian Ilham. Nah, email ini nanti sangat penting, teman-teman, untuk ketika kita akan reset password, ketika kita lupa password, kita butuh email ini sebagai nanti akan ada link yang dikirimkan ke email ini. Nah, coba kita daftar. Oh, passwordnya salah. Nah, ini kita berhasil mendaftar ya, teman-teman. Ini masih menggunakan default profile. Lalu ini sudah benar, Alivian Ilham, username-nya Alivian. Nah, coba kita masuk ke logic dari register sendiri ya, teman-teman. Kita berada pada di komponen di header. Nah, ini ketika kita klik register, kita akan diarahkan ke /register. Dalam routes kita setting jika /register, kita akan diarahkan ke controller out method register. Controller out metodenya register. Nah, ini, teman-teman. Kemudian akan diarahkan ke out register. Halaman out register adalah halaman yang kita mengisi form tadi ya, teman-teman. Lalu di out.register out_register, di out register ini kita akan mengirimkan data-data ke add user. Nah, ini dengan metodenya post kita kirimkan add user, kemudian kita arahkan ke controller out metodenya add user.
ini controllernya out, metodenya add user ini teman-teman. Kemudian kita buat objek baru di sini, lalu kita buat validasinya sesuai rules yang ada di user model ini, user model. Nah ini rulesnya, username, password, confirmation, phone name, dan juga email. Ketika validasinya berhasil, kemudian kita akan mengarahkan ke metode add user yang ada di user model teman-teman. Nah ini add user. Kemudian kita di sini buat objek baru namanya user yang kita dari kelas entities user. Lalu kita masukkan semua data-data dari form tadi ke username, user password, user phone name, dan juga user email. Kemudian kita save user ini, $user ini kita save, kita masukkan ke database, lalu kita mengembalikan username dan juga get insert ID-nya. Nah, di sini ketika ini sudah selesai, ini akan mengembalikan username dan juga insert ID-nya ya teman-teman. Kemudian kita set session teman-teman. Kita mengeset session username-nya $result index 0 juga, user ID-nya $result 1 dengan indeks ke 1. Nah, kemudian kita redirect ke halaman index. Akhirnya kita bisa ke halaman index atau tweet home ini ya teman-teman. Itu adalah fungsi add user atau registrasi dari tweet clone yang saya buat. Kemudian untuk membuat tweet baru, nah ini kan tweet baru ya teman-teman, kita akan diarahkan ke halaman tweet, karena di routes ini ketika kita mengakses ADD ini kita dapat pada tweet halaman tweet home. Kemudian ketika kita akan menambahkan tweet baru, sebentar teman-teman, saya cari tweet baru terlebih dahulu. Nah ini tweet baru, kita arahkan ke add. Nah ini add diterima pada controller, diarahkan pada controller tweet, method add form. Nah kita ke controller tweet. Di controller tweet kita mengarah ke method add form ini. Kemudian kita akan mereturn view ke tweet add. Tweet add adalah tampilan form tadi teman-teman. Ini tempat kita mengisikan tweet add. Nah ini. Kemudian form ini kita arahkan ke ADD teman-teman, /add juga. Kemudian $post add ini, $post add kita arahkan ke tweet, metodenya add tweet. Nah kita arahkan ke tweet, metodenya add tweet ini teman-teman. Nah ini kemudian kita validasi terlebih dahulu sesuai rulesnya jika ada, lalu kita akan memanggil ini teman-teman, new tweet yang ada di tweet model, metode new tweet yang ada di tweet model ini teman-teman. New tweet. Nah ini new tweet teman-teman. Kita kasih parameter curly user sama $post. Nama image ini adalah fitur tambahan dari saya, nanti teman-teman saya akan jelaskan di belakang video. Kemudian kita sama seperti menambahkan user tadi di add user tadi, kita save tweetnya teman-teman. Oke, lalu jika kita tambah tweet, new tweet, kita pilih kategori tambah tweet. Nah seperti ini teman-teman, new tweet. Ini adalah
melejit tambah tweet baru saya sebelum saya menambahkan fitur upload gambar pada tweet. Lalu ketika kita mendelete atau edit terlebih dahulu, kita bisa edit tweet ini teman-teman. Nah seperti ini, kita bisa edit tweet. Nah pada halaman edit tweet itu kita diarahkan ke ini teman-teman, edit. Nah kita ke slash edit dengan mengirimkan tweet ID-nya. Di raw text-nya kita tangkap slash edit. Nah ini, kemudian yang get ya teman-teman, get edit ini dengan menggunakan num, lalu kita tangkap dengan $1 mengarah ke controller tweet method edit form. Controller tweet method edit form. Nah ini teman-teman, kemudian kita akan menampilkan formnya ini ke halaman edit form. Lalu di halaman edit form kita akan mengarahkannya ke metode dengan metode post, ke tweet, ke controller tweet dengan metode edit tweet. Controller tweet dengan metode edit tweet teman-teman. Edit tweet itu ini. Nah ini adalah metode edit tweet, di mana kita nanti akan memanggil metode yang ada di tweet model. Tweet model ini metode edit tweet. Nah ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita update. Setelah semua diambil dari post dari inputan kita, kemudian kita update. Apa yang diupdate? Kita update berdasarkan ID, yaitu kontennya, konten dan juga kategori. Untuk gambar ini nanti fitur tambahan saya. Kita update, kemudian kita akan mengembalikan $tweet. Kita akan mengembalikan $tweet yang isinya seperti username, password, email gitu teman-teman. Lalu kita akan mengarahkan ke tweet home. Kita akan diarahkan ke tweet home ini. Misal kita edit new tweetku guys. Nah kita edit tweet. Nah kita akan diarahkan ke sini lagi teman-teman. Untuk delete, selanjutnya untuk delete itu kita arahkan ke raw text-nya get logout ya teman-teman. Ulangi, get delete bener. Nah get delete ini mengirimkan ID-nya, kita tangkap. Kemudian dalam tweet delete tweet ini di controller tweet delete tweet. Nah ini teman-teman, kita akan memanggil metode delete tweet yang ada di tweet model. Di tweet model ini ada metode delete tweet. Nah ini kita mencari dulu usernya sesuai ID. Kemudian jika ketemu, kita bandingkan. Jika user ID sama dengan tweet user ID, nah maka kita akan delete semua datanya, delete tweet ID yang nilainya true teman-teman. Kemudian kita di sini return true. Lalu setelah berhasil delete, kita akan redirect ke halaman tweet home dengan mengirimkan notifikasi validasinya. Nah, misal kita delete. Oh ya teman-teman, saya juga menambahkan sweet alert yang ada di sini. Kita oke. Nah, datanya berhasil tweetnya berhasil di delete. Nah, selanjutnya fitur tambahan dari saya adalah yang pertama itu fitur edit profile. Yang pertama adalah edit profile. Kita menuju ke edit profile. Nah, kita akan disuguhkan halaman edit profile seperti ini teman-teman. Ketika kita mengakses edit profile yang ada pada tweet home ya teman-teman, coba kita lihat di tweet home.
lalu edit profile di atas. Nah, ini edit profile, kita arahkan ke /edit profile dan mengirimkan profil ID-nya, ID usernya. Nah, ini adalah edit profile, kita tangkap dengan 6, lalu dengan $1 kita arahkan ke out, metodenya edit teman-teman. Di controller out, metode edit. Nah, ini metode edit. Kita redirect ke edit profile. Tetapi jika kita langsung, ini kan mengirimkan ID, jika kita sembarang menulis ID misal 26, nah kita akan dapat notifikasi kesalahan update profil seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena di logika saya ini ketika user ID tidak sama dengan current user yang ada di session, maka kita akan membuat flash data atau set flash datanya itu error yang akan kita redirect ke tweet home. Jadi kita akan ditampilkan pesan kesalahannya teman-teman. Tetapi jika ID-nya sesuai, kita akan mengarah ke halaman edit profil seperti ini. Lalu di halaman edit profil ini kita bisa mengedit nama. Username ini tidak bisa diedit ya teman-teman. Password ini juga kita bisa edit, terserah sih. Kita mau edit atau enggak, kita boleh. Nah, nama ini bisa kita edit dan juga foto profil ini teman-teman. Ini sekaligus fitur kedua yang saya tambahkan pada web saya ini. Nah, semisal kita akan mengedit nama Alivian Ilham Febriana. Kemudian kita juga memilih gambarnya. Kita kasih gambar dulu ya teman-teman. Coba saya kasih gambar di ini. Kasih gambar ini teman-teman. Kita simpan. Nah, namanya sudah berubah, gambarnya juga sudah berubah teman-teman. Mari kita ke logikanya terlebih dahulu. Pada halaman edit profile tadi, edit profile, kita akan mengirimkan form multipart teman-teman. Jadi form multipart itu kita bisa menangkap file juga untuk gambar tadi ke /edit profile dengan metode post. Ini post edit profile, kita arahkan ke out update profile dengan metode update profile. Kita ke controller out, metode update profile itu ini teman-teman. Nah, kemudian kita mencari usernya terlebih dahulu. Kita mencari user, yaitu kita perlu menggunakan metode find. Kita cari user sesuai current usernya teman-teman. Nah, sesuai current usernya ini. Nah, setelah ketemu, kemudian kita membuat validasi dari update profile. Nah, di sini validasinya terletak pada user model. User model itu ini, kemudian update profile itu ini, update profile rules, full name dan juga image. Full name-nya diperlukan, image-nya adalah gambar, kemudian gambar itu JPG dan juga PNG ya teman-teman. Kemudian ini saya kasih maksimal size-nya 2 MB. Nah, ketika sudah terpenuhi validasi ini, kemudian saya juga membuat kondisi baru lagi teman-teman. Semisal kita ke edit program. Semisal kita tidak menambahkan gambar di sini ya teman-teman. Kita tidak edit gambar di sini. Get name sama dengan 0. Nah, berarti nama image-nya saya buat variabel nama image yang isinya user profile.
Nah, ini nama image berarti tetap menggunakan gambar atau profil yang lama ya teman-teman. Tetap berarti menggunakan profil ini. Semisal kita tidak memilih file di sini. Lalu jika kita memilih file, nah kita tampung dalam $profil yang isinya get file image. Nah, isinya get file image itu seperti apa? Coba kita nggak usah deh, $profil get file image ya teman-teman. Lalu sebentar, kita debug dulu ya teman-teman. Kita di tweet clone ini terlebih dahulu aja. Kita edit profile, coba edit profile. Nah, ini coba kita debug di sini. Kita dd $profile. Coba teman-teman, kita refresh, kita simpan coba. Atau enggak, kita upload dulu deh. Kita upload dulu. Misal ini. Simpan. Nah, ini teman-teman. Kita memiliki 7 properties. Nah, ini namanya. Kemudian name tag-nya image.jpg. Lalu original name-nya ini, dan juga penyimpanan sementara ada di sini teman-teman. Nah, penyimpanan sementara ada di sini. Kemudian ketika kita sudah menangkap file yang kita upload tadi, kita akan memindahkan ke folder image yang ada di public teman-teman. Yang ada di sini. Yang ada di public, terus di images sini. Nah, kita pindahkan dengan cara menggunakan function move. Profil ini kita move ke image. Lalu kita ambil nama image-nya atau nama filenya yang ini ya teman-teman. Ini namanya dengan metode getName. Jadi misal kita dd nama image. Nah, ini namanya adalah alifnew.jpg. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita akan membuat metode baru di user model teman-teman. Nama metodenya adalah update profile ini dengan parameter $post dan juga nama image-nya. Ini berarti $postnya di request get post dan juga nama image. Lalu kita cari user sesuai dengan ID-nya teman-teman. Jika ketemu, kita akan menggantinya atau kita akan mengupdate-nya sesuai dengan form yang telah diisikan. Profil juga sesuai dengan nama image-nya. Lalu kita update sesuai ID yang ada di database dengan full name-nya menjadi inputan dari user, dan juga profilnya sesuai dengan gambar yang di input user juga. Kemudian di sini kita jika berhasil kita return true, jika gagal kita akan return false. Nah, setelah itu ketika ini berhasil, kita akan membuat flash data teman-teman. Edit profil sukses. Dan ketika gagal kita akan error, lalu kita diarahkan ke index teman-teman. Jadi misal dd-nya ini kita hapus, kita kembali. Nah, kita sudah berhasil mengganti foto profil, dan di sini di postingan tweet juga sesuai dengan foto kita ini 1, 2. Karena kenapa bisa tampil sesuai dengan profil kita, karena saya di tweet model pada logika pada metode get latest sama get by kategori itu saya menambahkan profil teman-teman ini, menambahkan profil. Jadi di tweet home sini, nah profilnya itu
kita pakai ini teman-teman, tweet.profile. Nah ini teman-teman, tweet profile. Jadi kita akan mengambil gambar sesuai dengan current usernya. Oke teman-teman, itu tadi logika update profile, edit profile dari saya. Jadi gambarnya itu disimpan, nama gambarnya itu di move pada folder public ini teman-teman. Nah ini sudah ada link new ini. Lalu yang kedua adalah, kurang ini ya teman-teman, yang form ganti password ini ya teman-teman. Ini bisa diisi opsional, misal kita mau ganti tinggal kita isi. Karena di sini saya tidak mau mengganti, tidak saya isi. Nah logikanya yang ada pada halaman saya adalah pada routes. Kita coba cek di routes. Nah kita ini ada ganti password, kita akan arahkan ke out ganti password ya teman-teman. Di out ganti password, nah ini kita ganti password, kita akan ke user model ganti password, user model ke ganti password. Lalu kita akan menggunakan logika yang sama seperti update profil ini teman-teman. Kita akan update passwordnya. Jika user ID-nya ketemu, kita akan update passwordnya sesuai dengan ID-nya. Lalu kita akan arahkan ke out tadi. Tapi jika kita tidak mengisinya, kita misal tidak mengisi ini tapi kita langsung klik simpan, kita tetap tidak bisa ya teman-teman, karena kita ada validasinya. Jadi cukup seperti itu. Kemudian fitur yang ketiga, karena fitur yang pertama tadi udah edit profile dan juga foto profile. Kemudian fitur yang ketiga adalah upload gambar pada tweet. Nah ini kita upload gambar pada tweet. Misal ini bisa kita delete terlebih dahulu. Nah coba kita tweet baru teman-teman. Nah ini misal upload gambar dan tweet, kategorinya misal kita umum. Nah logikanya sama seperti yang update profil tadi teman-teman. Jadi semisal kita di tweet home ya teman-teman, kita tadi arahkan ke gambar baru. Kita cari linknya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini tweet baru mengarah ke add, kemudian add itu mengarah ke add tweet yang ada di controller tweet. Nah ini tweet ini. Kemudian dari sini kita sama seperti tadi, jika kita tidak upload gambar, maka nama image kita beri string kosong teman-teman. Jadi kita kosongkan. Tapi ketika teman-teman upload gambar, nah nama image-nya kita tangkap, kita jadikan kita masukkan ke database. Lalu image-nya juga kita pindahkan ke folder public folder public kita. Setelah itu ke images di sini lagi teman-teman, di public, kemudian di image ini. Seperti itu logikanya ya teman-teman. Lalu kita akan mengarahkan ke new tweet ini tadi teman-teman, di tweet model ya, di tweet model new tweet. Nah ini teman-teman. Kemudian tweet gambarnya. Ini kenapa gambar kan? Ini kenapa gambar? Karena di migrasi saya, di migrasi di sini. Nah ini saya buat field baru namanya gambar. Yang tadi juga kenapa profile?
Nah, karena di field database baru saya kasih nama profile dengan defaultnya noavatar.png. Jadi ketika kita tidak ada foto profile, kita akan menggunakan profile default yaitu noavatar.png, teman-teman. Nah, itu kenapa bisa gambar dan juga profile. Kemudian kita save, teman-teman. Kita save, lalu akhirnya kita bisa seperti ini. Kita hapus file, kita pilih gambar. Misal saya akan menambahkan gambar ini. Gambar ini aja. Tambah tweet. Nah, berhasil ya teman-teman. Gambarnya berhasil tampil dan juga di sini di publiknya kita juga ada ini namanya fitur3.png ini, teman-teman. Seperti itu logikanya. Itu adalah fitur ketiga, yaitu upload gambar pada tweet. Kemudian fitur selanjutnya adalah yang keempat adalah like, teman-teman. Fitur like tweet. Kita coba like dulu ya. Nah, kita like lagi. Nah, kamu hanya bisa like tweet ini satu kali, teman-teman. Berarti ketika kita sudah like postingan atau tweet orang itu, kita tidak bisa like yang kedua ya teman-teman. Kita hanya bisa like satu kali aja. Gimana logikanya? Di sini kita coba mengarah ke tweet home terlebih dahulu, teman-teman. Tweet home terlebih dahulu, kemudian kita cari tombol like-nya ada di mana. Tombol like. Nah, ini adalah tombol like ya teman-teman. Kita arahkan ke like dengan mengirimkan ID. Oke, sebelumnya saya membuat tabel baru ya teman-teman. Saya membuat tabel baru di migrasinya. Nah, ini tabelnya adalah likes. Tabel likes dengan isinya itu ada ID, user ID, tweet ID, liked, dan juga created. Kemudian user ID dan juga tweet ID ini adalah foreign key-nya. Lalu saya juga membuat itu teman-teman. Saya membuat like controller dan juga like model, teman-teman. Nah, ini like modelnya. Kemudian like controllernya ada di sini, teman-teman. Controller, cari controller. Bentar ya teman-teman. Nah, ini like controller. Kita taruh sini aja. Ketika kita diarahkan tadi kan ke like, get like ini dengan mengirimkan ID ya, kita tangkap dengan 6 dengan $1. Lalu kita mengarah ke controller like method like tweet, controller like method like tweet. Nah, ini teman-teman dengan parameter tweet ID. Lalu di sini kita sebenarnya bisa menggunakan ini sih teman-teman, user model. Ini saya mengulangnya lagi di sini nggak apa-apa. Kemudian kita memanggil ataupun kita membuat session terlebih dahulu, lalu kita membuat user terlebih dahulu dengan cara mencari sesuai current usernya, lalu user ID-nya, user ID ini kita dapatkan dari user ini ID-nya. Nah, kita tampung pada user ID, lalu ID-nya kita cari pada like model ya teman-teman, where tweet ID sesuai ID-nya. Nah, ketika ID-nya 0, teman-teman, ketika ID-nya 0, kemudian kita mengakses ke like model ke tweet.
like model ke like tweet. Nah, ini like tweet. Ketika ID-nya 0, berarti kan kita belum pernah nge-like postingan itu sama sekali ya teman-teman. Kita akan sini dengan parameter user ID dan juga tweet ID. Lalu kita akan memasukkan data ke user ID sama dengan, nah, user ID ini, kemudian tweet ID sama dengan tweet ID yang ada di parameter ini teman-teman. Kemudian create tag-nya kita menggunakan fungsi date. Lalu kita tampung pada $likes. Kemudian kita return $likes. Kita kan sudah menginsert tadi ke database ya teman-teman. Jadi kita akan mereturnkan likes ya teman-teman. Ketika 0, kita akan menambahkan like-nya seperti ini. Kita akan coba cek di localhost php myadmin. Nah ya teman-teman, ini mungkin agak waktu sedikit lama. Nah, kita tulis root, passwordnya kita kosongkan, masuk ke tweet clone, lalu ke tabel likes. Nah, ini ya teman-teman, kita masuk ke sini. Semisal kita tadi setelah saya refresh dulu, kita akan habis like ini ya teman-teman. Kita coba buat postingan baru dulu teman-teman. Test like, kita tambah tweet, lalu kita like tweet ini. Nah, ini jadi muncul berapa yang menyukai tweet ini. Ini karena tadi saya like, jadi 1 yang menyukai. Kemudian di database kita coba refresh. Nah, ada ya teman-teman, ini ya teman-teman. Kita bertambah. Kita coba shop di Skandinavia. Nah, ini ya teman-teman. Ini kita like, kita tampung di sini user ID 13, tweet ID-nya 115, pendidikan kategorinya ya teman-teman. Lalu ketika kita ingin melihat siapa yang menyukai tweet ini, kita bisa klik link ini. Satu orang yang menyukai tweet ini, kita klik. Nah, ini yang menyukai ada 1 orang. Kemudian yang menyukai itu admin teman-teman, username-nya tadi teman-teman, karena username saya di sini adalah admin itu teman-teman. Kemudian untuk melihat list like ini, siapa saja yang menyukai, ini ada di function ini teman-teman, list like tweet ini di controller like. Nah, di sini kita akan memanggil user like. User like itu berada di like model. Nah, di user like seperti ini teman-teman. Di dalam user like kita akan itu teman-teman. Kita akan membuat query yaitu select user.username. Kita akan mengambil username. Kita joinkan ke tabel user, di mana tabel likes user ID itu sama dengan user ID yang ada di tabel user ini teman-teman. Dan di mana likes ID ini, likes tweet ID ini sama dengan tweet ID. Kemudian kita tampung ke result yang isinya builder get result right teman-teman. Kemudian kita for each di sini kita returnkan ke $user. Lalu di halaman ini, halaman list like tweet ini, kita mengarah ke halaman list like tweet.
Nah, ini teman-teman. Jadi kita for each di sini, kita for each dengan kita menampilkan username-nya, siapa yang telah like foto kita tadi ya teman-teman. Ini listnya adalah ini ya teman-teman. Kita tampilkan username ini. Kita kembali, semisal kita buat akun baru nih teman-teman, kita register lagi atau sebentar, kita udah buat akun. Nah, coba kita buat akun lagi ya teman-teman. Kita ini upload dulu, kita register, semisal Alivian, passwordnya 12.45678, lengkap Alivian Ilham, emailnya Alivian Ilham @gmail.com. Kita coba daftar. Nah, ini kan masih kosong teman-teman, karena kita set default adalah avatar.png. Misal kita like ini teman-teman. Nah, ini jadi 2 orang yang menyukai tweet ini. Kita lihat siapa saja yang menyukai. Nah, satu admin, yang kedua Alivian, totalnya ada 2. Nah, di sini juga kita bisa melihat 2 orang yang menyukai tweet ini teman-teman. Tapi kita coba like sekali lagi, bisa atau enggak? Nah, kamu hanya bisa like tweet ini sekali, tetap 2 orang. Kita tidak bisa like postingan lebih dari 1 like ya, lebih dari 1 like ya teman-teman. Tapi kita bisa menyukai postingan orang lain lagi teman-teman, asalkan hanya 1. Nah, ini bisa kita sukai, ini juga bisa kita sukai. Seperti itu. Untuk menampilkan ini teman-teman, 2 orang ini, 2 orang, ini juga 1 ini. Saya itu membuat logika seperti ini teman-teman. Kita berada di controller tweet. Controller tweet. Nah, ini. Kemudian di index. Nah, di index itu kita membuat variabel jumlah like yang isinya array. Lalu kita cari user berdasarkan get latest atau current usernya ya teman-teman. Lalu kita for each user teman-teman, kita for each jumlah like-nya kita tambahkan ke ini. Saya mau manggil jumlah like yang ada di like model. Di like model jumlah like itu kita akan menyesuaikan sesuai tweet ID-nya. Kemudian kita akan memanggil fungsi count all results. Nah, ini nanti ada count-nya berapa, yang like kita itu berapa, kita tahu semua di sini. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat variabel jmlh like, lalu variabel jmlh like ini kita masukkan ke jumlah like ini dengan key-nya itu tweet sesuai ID tweetnya, tweet ID-nya yang isinya banyaknya like. Nah, ketika sudah for each, kita kembalikan, kita tampung ke data dengan G jumlah like-nya tadi ya teman-teman, yang isi dengan G jumlah like yang isinya ini array jumlah like ini teman-teman. Lalu di tweet home-nya, tweet home. Nah, ini ya teman-teman. Kita di sini, nah ini agak lebar. Nah, ini kita akan memanggil jumlah like ini sesuai dengan tweet ID-nya teman-teman. Jadi bisa 2, 2, 1 seperti itu ya teman-teman. Itu adalah fungsi like tambahan saya. Lalu yang terakhir saya ada menambahkan fitur misal kita logout nih teman-teman. Nah, fitur forgot password. Di fitur forgot password ini kita memerlukan email yang sudah
terdaftar pada saat kita register tadi ya teman-teman. Kita coba kita forgot password. Kita kan tadi sudah mengirimkan email ini ya teman-teman, alifianilhamf@gmail.com. Nah, ini sudah kita kirimkan. Semisal kita salah menuliskan email, kita kirimkan teman-teman. Nah, email tidak ditemukan. Tetapi ketika kita berhasil mengirimkan email, kita coba kirim. Nah, berhasil mengirim pesan. Silahkan cek email Anda untuk ganti password. Coba kita cek email ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, berhasil teman-teman. Dari Alifian Ilham Blog, karena kita setting di email kita, di ini ya teman-teman, config email. Nah, ini adalah email dari kita tadi, Alifian Ilham Blog. Kemudian namanya itu Alifian Ilham Blog, yang namanya itu kita konfigurasi kita setting di out teman-teman. Out controller out. Nah, di controller out ini kita masuk ke send email. Nah, ini teman-teman, kita manggil ini dulu, email ini dulu, lalu kita set formnya teman-teman. Darinya siapa? Dari ini, alifianblog@gmail.com, kemudian namanya Alifian Ilham Blog. Ini adalah ini teman-teman, Alifian Ilham Blog. Lalu subjeknya adalah ganti password. Dengan kita mengirimkan pesan, klik link ini untuk ganti password. Nah, linknya isinya adalah base URL dari out, dari ini ya teman-teman, controller out, method reset password. Nah, kita mengirimkan method get menggunakan tanda tanya di sini ya teman-teman, method get email sama dengan to email. Nah, ini adalah to email ya teman-teman. Kemudian token sama dengan token. Nah, token ini didapat dari mana? Token ini kita dapat dari ini teman-teman. Dari sebentar. Nah, ini dari forgot password. Jadi kan kita arahkan ke forgot password ya teman-teman. Kita arahkan ke forgot password. Kita arahkan forgot password itu, kemudian kita validasi emailnya, lalu kita akan mengarahkan metode forgot password yang ada di user model. Nah, di user model method forgot password. Nah, ini teman-teman, kita akan mencarinya, mencari emailnya. Jika ketemu, kita akan return user. Nah, jika ketemu, kita akan membuat token teman-teman. Ini hanya untuk validasi saja sih ya teman-teman, biar untuk keamanan aja sih. Kita akan membuat token yang isinya random byte atau random, token random ya teman-teman, yang mempunyai 1 digit. Semisal nih, kita ada di sini $token. Nah, save. Lalu di sini tadi kita coba lagi. Kita kirim. Nah, ini adalah token yang berhasil kita buat ya teman-teman. Token nanti gunanya buat apa? Nah, token nanti gunanya buat, kita beralih sini, hapus dulu. Nah, token nanti kita kan setelah membuat token, kita akan memanggil send email ya teman-teman. Ini saya buat privat hanya agar bisa diakses di kelas ini aja.
kita send email dengan parameter token dan email tujuan. Ini dari ini teman-teman, dari email yang diketikkan di form tadi. Nah, lalu kita kan setelah mengeklik link di sini, ketika kita klik ganti password ini, nah ganti password, kita kan di sini akan menuju ke fungsi reset password ini ya teman-teman. Nah, fungsi reset password ini kita dapatkan dari ini. Nah, dari sini ya teman-teman, ketika klik link, kita akan diarahkan ke metode atau fungsi reset password. Lalu kita ambil satu-satu teman-teman, kita email ambil dari get email, token kita ambil dari get token, kemudian user kita ambil dari ini forgot password dengan parameter email ya teman-teman. Nah, ketika usernya ada, kita akan diarahkan ke sini teman-teman, ke logika yang kedua, ke pengkondisian yang kedua, yaitu jika tokennya ada. Nah, ini kan ada tokennya teman-teman. Nah, misal kita hapus saja tokennya. Nah, token error jika ada akan set session reset email yang isinya $email. Kemudian akan diarahkan ke edit password. Nah, jika error, ini teman-teman, token error. Nah, kita kembali ke sini karena diarahkan ke edit password ini ya teman-teman. Form edit password. Nah, di form edit password ini, ketika kita sudah mengisikan semua, kita arahkan ke out, controller out, metodenya change password teman-teman. Jadi di controller out mana tadi? Nah, ini controller out di change password ini. Kemudian kita kan tadi sudah set session ya teman-teman. Semisal kita langsung mengarah ke sini, ke change password ini ya teman-teman. Ketika tidak ada sessionnya reset email tadi yang sudah kita set di sini, kita tidak bisa teman-teman, tidak bisa mengarah langsung ke change password. Misalnya coba ya, change password. Nah, kita akan terus diarahkan ke sini teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil emailnya dari session tadi, kemudian kita ambil usernya sesuai email, lalu kita di sini membuat validasi teman-teman. Validasinya nama reset password yang ada di user model, yang isinya password 1 sama password 2. Ketika validasinya berhasil, kita akan mengarah ke update password. Di update password ini berada di user model teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita cari user emailnya terlebih dahulu, yaitu berdasarkan emailnya teman-teman. Lalu user ID-nya berdasarkan $post ID. Nah, ketika dapat user emailnya ini, lalu ketika ID-nya ini juga ada, kita passwordnya kita isikan dari password yang baru kita ketikkan tadi, yang baru kita isikan di form ini ya teman-teman. Lalu kita update sesuai ID. Apa yang diupdate? Password yang ada di database. Nah, otomatis setelah ini berhasil, kita akan return true. Nah, ketika berhasil, ini user modelnya berhasil, lalu kita akan remove session reset emailnya teman-teman. Kita akan remove, lalu kita akan set flash data untuk notifikasi sukses atau tidaknya ya teman-teman. Kemudian kita redirect ke out. Kita coba ya teman-teman, kita ganti password di sini. Semisal saya ganti rahasia 123, bahwa rahasia 123.
kita klik reset password. Nah, kita berhasil ke halaman out ya teman-teman. Reset password berhasil, silahkan login dengan password yang baru. Nah, misal tadi kan username-nya Alifian. Passwordnya tadi yang lama kan 123456778. Kita login. Wah, tidak bisa teman-teman. Coba kita pakai password baru. Rahasia 123. Kita login. Nah, kita bisa login ya teman-teman. Nah, dan di sini di database-nya kita coba masuk ke tabel user. Ini ya teman-teman. Passwordnya juga sudah ke hash. Gitu, seperti itu teman-teman. Nah, ini. Jadi itulah fitur tambahan dari saya. Yang pertama ada edit profile, yang kedua ada edit foto profile, yang ketiga ada tambah gambar pada tweet, yang keempat ada fitur like, yang kelima ada reset password teman-teman. Coba kita demokan pada website kita teman-teman yang di web host ini, web host app. Coba kita kembali dulu di halaman. Nah, kita refresh ya teman-teman. Kita misal mau menambahkan tweet baru, tambahkan tweet baru, testing tweet dengan gambar. Oke, kita pilih gambarnya. Kita pilih misalnya ini diagram konteks ya. Kita kategorinya pendidikan aja, tambah tweet. Nah, muncul di sini ya teman-teman. Lalu semisal kita tidak mau pakai gambar nih, testing tweet tanpa gambar. Testing tweet tanpa gambar ini coba kita tambahkan tweet. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita coba edit ya teman-teman. Oh, di sini gambar juga bisa diedit teman-teman. Jadi semisal kita mau mengganti juga bisa, misal kita ganti ini picture satu ini. Nah, kita juga bisa mengganti gambarnya ini teman-teman. Lalu yang kedua ada edit profile tadi teman-teman. Nah, kita bisa coba edit lagi, Alifian Ilham, lalu kita gambar ganti di ini. Kita ganti ini teman-teman. Simpan. Nah, gambarnya bisa berhasil kita ganti ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ada like ya teman-teman. Kita bisa like ini, lalu kita bisa like postingan ini. Nah, seperti itu teman-teman, itu fitur like. Selanjutnya ada fitur reset password. Coba kita pakai password, kita kirimkan email tadi. Kita kirim. Nah, berhasil, kita kembali dulu. Ini sudah muncul ya teman-teman. 5 menit yang lalu kita coba ganti password. Nah, password baru kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita buat 1 sampai 8 aja ya. Kita reset password. Kita login dulu. Alifian, passwordnya 1 sampai 8. Nah, ini bisa ya teman-teman. Jadi itu tadi fitur tambahan dari saya dan presentasi untuk project tweet clone dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.